M. Iza Muhtadin diduga catut nama Bupati Novi untuk kepentingan pribadinya. 9 orang saksi meringankan dan saksi ahli diharapkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya untuk memberikan keterangan pada kasus jual beli jabatan Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat. Dengan pimpinan sidang Majelis Hakim I Ketut Suwarta, Senin tanggal 22 November 2021. Dalam sidang kali ini, sejumlah saksi yang dihadirkan mengungkapkan perilaku ajudan Bupati nonaktif M. Iza Muhtadin yang merupakan ajudan Bupati nonaktif Novi Rahman Hidayat yang diduga mencatut nama Bupati serta berperilaku tidak wajar. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Sabta yang merupakan staf humas dan protokoler bagian dokumentasi. Sabta memberikan keterangan bahwa sejak 2018, ia merupakan fotografer Novi Rahman Hidayat. Kemudian pada Mei 2021, ia bergabung dengan Humas dan Protokol Pemkab Nganjuk. Selain itu, Sabta secara pribadi mengenal baik M. Iza Muhtadin, namun belakangan komunikasi antar keduanya kurang intens. Namun pada suatu ketika tanpa sengaja, Sabta mengetahui M. Iza Muhtadin membawa uang dalam map coklat berupa pecahan Rp100.000 di dalam tas ransel. Perihal uang ini saat kuasa hukum Novi Rahman Hidayat, Tis'at Afriandi menanyakan kepada Sabta, apakah sempat menanyakan kepada M. Iza Muhtadin keperuntukan uang tersebut. Sabta menerangkan bahwa dari jawaban M. Iza Muhtadin, uang tersebut digunakan untuk membeli mobil. Ya, katanya untuk membeli mobil. Uangnya saya lihat sekilas dalam bentuk 100 ribuan. Amplopnya tebal sekali. Cuma saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Jawab Sabta saat kuasa hukum Novi Rahman Hidayat, Tis'at Afriandi bertanya kepada Sabta. Sebagai ajudan baru, perekonomian M. Iza Muhtadin cukup meningkat drastis. Mulai dari membeli mobil baru, memiliki motor baru, bahkan memiliki pacar baru. Sabta mengungkapkan bahwa pernah suatu ketika mendapati M. Iza Muhtadin sedang melakukan video call pada seorang perempuan yang awalnya dikira sedang menelpon sang istri. Namun M. Iza Muhtadin mengaku sedang menelpon pacar barunya. Dia pernah fit call, saya kira istrinya, tapi ternyata orang lain yang diakui sebagai pacarnya, ungkap Sabta. Ya, jadi kenapa kita ada pertanyaan seperti itu? Karena kita ingin melihat jadi dari perspektif ajudan lain, bagaimana sih keseharian si Iza ini. Gitu. Jadi tadi disampaikan, maksudnya apa yang disampaikan oleh salah satu ajudan tadi memang secara karir kaget ya. Ini termasuk yang baru, baru beberapa bulan tadi disampaikan kan dia termasuk melejit. Terus dia terutama terlebih lagi pada saat dia melihat ada sejumlah uang di tasnya Iza yang katanya akan dipergunakan untuk membeli mobil, itu ya tentunya jadi pertanyaan kan bagi sesama kita nih, sama-sama ajudan. Aku ini lebih lama gitu kan sebagai ajudan, tapi kok kamu bisa lebih ya, dalam konteks kasus ini ya, apa yang jadi kaitan? Ya, jadi ada perilaku yang dari berdasarkan keterangan ajudan tadi, ada perilaku menyimpang Iza di sini. Maksudnya terkait dengan posisi dia sebagai ajudan, dia itu tadi bisa mendapatkan uang lebih banyak. Nah itu yang kita rasa dia tidak melaksanakan tugas pokok ajudan sebagaimana mestinya. Sementara itu, menurut bagian bersih-bersih di rumah dinas Bupati nonaktif Novi Rahman Hidayat, Sunarko mengaku kerap diberikan uang rokok oleh M. Iza Muhtadin. Terhitung sekitar 11 kali yang diberikan M. Iza Muhtadin uang lembaran Rp100.000. Uangnya banyak, Pak Hakim. Di dompetnya itu kalau pas mengeluarkan uang terlihat uangnya banyak, ratusan ribu, kata Sunarko. Kuasa hukum Bupati Nganjuk nonaktif Tis'at Afriandi sengaja mengejar keterangan saksi untuk menggambarkan perilaku M. Iza Muhtadin yang tidak wajar, serta adanya dugaan menyatut nama Bupati Nganjuk untuk kepentingan pribadi M. Iza Muhtadin. Dengan posisi dia, M. Iza Muhtadin, sebagai ajudan Bupati, yang kita rasa dia tidak melaksanakan tugas pokok ajudan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam hal ini, seperti yang kita tahu, diduga mencatut klien kami, Novi Rahman Hidayat.
untuk meminta sejumlah uang yang disampaikan kepada beberapa camat, kata Tisat Afriandi. Kalau lurah itu menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN. Jadi hari ini tadi ada pemeriksaan saksi-saksi Adi Cas itu diantaranya terkait masalah transaksi pembelian beras, pembelian parcel yang untuk dibagikan di bulan Ramadan. Nah, memang itu menjadi kegiatan tahunannya pribadinya Kang Novi. Ya, itu berkaitan juga dengan saksi yang dihadirkan di buku kemarin yang karyawannya Kang Novi, Buriana. Jadi terkait penggunaan uang 1 miliar yang ada di dalam perangkas itu ya. Kemudian ada juga bekas dari ajudan Pak Novi setelah menjadi bupati. Jadi ada yang satu dia juga menjelaskan tupoksinya ajudan itu seperti apa sih? Apakah tugas intinya seperti apa? Apakah dia memang mondar mandir BKD atau apa tidak? Jadi tugasnya dia tadi yang paling utama hanya mengkoordinir acara-acara dan kegiatan bupati tadi. Sebatas itu, jadi tidak. Artinya sebatas mengikuti perjalanan kegiatan. Nah, salah satu ajudan Pak Bupati tadi ada juga karena mereka kan bersama-sama ya dengan terdakwa di sini bisa sama-sama jadi. Tim kuasa hukum Novi Rahman Hidayat juga menanyakan ahli terkait dengan kasus ini. Apakah keterangan satu orang saksi mempunyai nilai sebagaimana saksi sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHP? Katanya tidak bisa, harus didukung dengan alat bukti lainnya. Yang harus dibuktikan itu, apakah ada hubungan antara Iza dengan klien kami, katanya. Tim kuasa hukum Novi Rahman Hidayat menduga dengan gaya hidup M. Iza Muhtadin seperti yang telah terungkap oleh para saksi. Hal ini menjadikan motivasi Iza untuk mencatut nama bupati. Iza juga memiliki banyak aset di sekitar Kabupaten Nganjuk. Rumor tersebut dibenarkan oleh beberapa rekan yang juga tahu sebelum menjadi ajudan yang dipercaya oleh Bupati Nganjuk nonaktif tersebut. Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan. Tim Liputan GPN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.